Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Ifrah Hazuka Asfi dengan NIM 225231179 kelas PPS 2E akan menceritakan sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa 1755. Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Sejarah ini hadir berkat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan politik antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang disebut dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik, mendapatkan hadiah sebidang tanah. Namun, ruas tanah yang diberikan tersebut menimbulkan api kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat hadiah tersebut tidak jadi diberikan oleh Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dengan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III mengatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III pada Gubernur VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Jawa menjadi dua, yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu menghubungi masih melakukan aksi pemberontakan. Seperti hanya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga merupakan terah Pakubuwono yang turut menentukan aksi penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, Pangeran Sambernyawa hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan wilayah yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa bercatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayomiseso Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti pada 1813 di masa gubernur dari kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan kualitas politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada beragam yang berbeda. Dinamika politik gerakan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda hingga saat ini. Di masa Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, dan wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.